Tribuners di Halmahera Selatan ada ratusan situs cagar budaya yang masih bertahan hingga saat ini, baik dari peninggalan Kesultanan Bacan, Portugis hingga Belanda. Dari ratusan cagar budaya yang telah terdata, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan mengungkapkan bahwa situs cagar budaya di tempat ini didominasi peninggalan dari Kesultanan Bacan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Ariska di studio. Saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait dengan situs cagar budaya yang menjadi peninggalan dari Kesultanan Bacan, Portugis dan juga Belanda. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Sulaiman Bakir, bahwa tercatat sebanyak 133 situs cagar budaya peninggalan dari Kesultanan Bacan maupun dari Portugis dan juga Belanda. Nah, dari jumlah 133 tersebut, lebih banyak didominasi peninggalan dari Kesultanan Bacan, yaitu diantaranya adalah Kadaton Bima, Kadaton Kesultanan maupun Masjid Kesultanan itu sendiri. Sementara kata Sulaiman bahwa dari 133 situs cagar budaya tersebut, baru satu yang masuk dalam pemeringkatan sebagai situs cagar budaya nasional, yaitu Benteng Barnavel yang berlokasi di Kota Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Benteng Barnavel ini merupakan satu dari 133 situs cagar budaya yang masuk dalam pemeringkatan situs cagar budaya nasional. Sementara sisanya masih dalam pemeringkatan tingkatan lokal. Nah, Benteng Barnavel sendiri merupakan salah satu benteng peninggalan dari penjajah Portugis waktu masih melakukan berekspansi atau masuk di penjajahan di Pulau Bacan itu sendiri. Nah, selain itu ada juga peninggalan yang tidak kalah menarik dari Kesultanan adalah salah satu makam dari anak Kesultanan yang sementara ini diupayakan untuk digarap oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan sendiri, yaitu adik dari Sultan Usman Shah yang merupakan istri dari Tirto Adi Suryo atau yang lebih dikenal dengan Bapak Pers Indonesia, yang saat ini letak kuburannya berada di Pulau Kasirta, Kabupaten Halmahera Selatan, yang sedang dalam upaya penggarapan oleh Dinas Pariwisata Halmahera Selatan sebagai sebuah situs cagar budaya yang akan dikembangkan ke depan. Demikian Rizka di studio yang dapat saya sampaikan. Saya